Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap temuan baru dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penelusuran terbaru mengindikasikan adanya aliran dana dari praktik ilegal pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing yang dilakukan sejumlah pihak. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 Juni 2025, mengungkapkan bahwa penyidik berhasil mengidentifikasi adanya aliran uang mencurigakan dalam pengurusan izin TKA. Temuan tersebut diperoleh dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada 27 Mei 2025 di 3 lokasi berbeda. Ketiga lokasi yang digeledah oleh tim penyidik KPK terdiri atas 2 kantor perusahaan dan 1 rumah milik pegawai Kemenaker. 2 perusahaan yang disasar adalah PT DU di Jakarta Selatan dan PT LIS di Jakarta Timur. Keduanya diduga berperan sebagai agen yang mengurus perizinan tenaga kerja asing di Indonesia. Di PT DU, KPK menyita sejumlah dokumen keuangan yang diduga berisi catatan rekapitulasi pemberian uang terkait pengurusan RPTKA. Sementara itu, dari PT LIS, penyidik mendapatkan data elektronik yang mengungkap aliran dana yang mengarah pada praktik korupsi dalam birokrasi Kemenaker. Penggeledahan juga dilakukan di rumah seorang pegawai Kemenaker di Jakarta Selatan. Dari lokasi ini, penyidik menyita berbagai dokumen penting, buku tabungan, serta uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Tak hanya itu, beberapa bukti kepemilikan kendaraan juga ikut disita untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Menurut Budi Prasetyo, uang yang mengalir tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan agen tenaga kerja asing yang ingin mempermudah proses perizinan. Praktik ini disebutlah berlangsung sejak tahun 2019 dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jumlah total dana yang berhasil dikumpulkan dari praktik ilegal ini diperkirakan mencapai sekitar 53 miliar rupiah, ungkap Budi. Saat ini, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, untuk menjaga integritas penyidikan, identitas para tersangka belum diumumkan ke publik. Dalam proses penyidikan yang dimulai sejak Mei 2025, KPK telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Tak hanya dokumen dan uang, penyidik juga menyita sejumlah kendaraan yang diduga hasil gratifikasi. Dalam kurun waktu 20 hingga 23 Mei 2025, sebanyak 13 unit kendaraan telah diamankan dari 8 lokasi berbeda, termasuk kantor Kemenaker dan sejumlah rumah pegawai. Barang-barang tersebut diduga dibeli menggunakan dana hasil korupsi dalam pengurusan izin TKA. Pada hari pertama penggeledahan, yakni 20 Mei 2025, 3 mobil disita dari kantor Kemenaker dan 1 rumah. Esok harinya, tim kembali menyita 3 mobil dan 1 sepeda motor dari 2 rumah yang berbeda. Penggeledahan berlanjut pada 22 Mei dengan hasil penyitaan 2 unit mobil dari 3 rumah. Sementara pada 23 Mei, KPK kembali menyita 4 kendaraan dari 2 rumah, termasuk 2 mobil atas keterangan saksi, serta 1 mobil dan 1 motor dari hasil penggeledahan langsung. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan menggali informasi dari para saksi yang telah dipanggil. Proses ini bertujuan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami terus mendalami kesaksian dan bukti-bukti yang ada, termasuk melacak aliran dana agar dapat menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini, ujar Budi. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya KPK dalam mengawasi potensi korupsi yang berkaitan dengan tenaga kerja asing. Mengingat perizinan RPTKA merupakan bagian vital dalam sistem ketenaga kerjaan Indonesia yang seharusnya bersih dan transparan.